belajar sebaiknya kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan mulai kembali pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini yaitu menyimak informasi hasil review buku dari Sinia. Kemarin kita belajar apa? Kemarin teks tanggapan. Nah, mengenai apa? Struktur dan ragam penilaian. Nah, karena kita hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyimak informasi hasil review dari Sinia. Nah, ibu tanya, di sini siapa yang sering mendengarkan podcast sebelum tidur? Siapa? Video? Video. Ya, video? Ya, podcast apa, Bang? Jadi komputer. Oke, motivasi. Yang lain ada nggak? Apa? Instrumen dan Spotify. Dengarkannya. Oke, nah hari ini kita akan belajar menyimak informasi dari buku yang telah direview atau diberi penilaian dari seseorang yang ditampilkan melalui Sinia atau podcast. Nah, apakah kalian pernah membaca buku ini? Recehan bahasa? Pernah? Tidak? Mari kita mendengar podcast dari Recehan Bahasa. Oke, sebelumnya ini kan kita akan mendengarkan podcast. Jadi kalian jangan berisik, kalian dengarkan fokus. Nanti ada LKPD yang akan ibu bagikan ke masing-masing kelompok untuk menjawab sesuai dengan podcast yang kalian dengarkan. Paham sampai di sini? Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Sahabat Buku. Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast Sahabat Buku. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, podcast Sahabat Buku adalah sebuah podcast yang membahas review buku dan pengalamanku saat membaca buku. Nah, di episode kali ini, aku akan membahas sebuah buku berjudul Recehan Bahasa yang ditulis oleh Ivan Lanin dan diterbitkan oleh penerbit Karita. Oke, dari judulnya saja mungkin teman-teman sudah bisa menebak buku ini membahas tentang bahasa. Dan yang menulis secara Kan tadi podcastnya sudah. Apa judul bukunya? Recehan Bahasa. Ini termasuk buku fiksi atau non fiksi? Non fiksi karena memberi pengetahuan atau informasi. Nah, ini podcast yang ibu ambil itu dari buku kalian. Coba buka dulu buku kalian. Silakan buka buku kalian. Halaman 165. Nah, podcast yang ibu ambil ini dari buku kalian, yaitu ini podcast Sahabat Buku. Nah, di podcast ini dia menginformasikan atau mereview berbagai buku
lagi sumur. Di situ kalian sekalian mengisikan LKPD-nya. Oke, ini kelompok kan, tapi masing-masing dari kelompok ini berpasangan. Salah satu kelompok ini tetap dapat 2 LKPD berpasangan, datanya masing-masing. Oke. Oke. Sebelum itu ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Suaranya. Ini sesuai di buku kalian halaman 165. Gimana nih Bu? Bentar ya. Oke. Baik. LKPD-nya sudah diterima kan? Nah, di situ ada soalnya kan? Untuk menjawab soal dari LKPD ini, kalian harus menyimak podcast yang Ibu putar. Jadi kalian harus fokus, oke? Podcast yang Ibu putar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, oke? Kita ambil yang podcast terakhir ya. Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Sahabat Buku. Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast Sahabat Buku. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, podcast Sahabat Buku adalah yang ditulis oleh Eka Kurniawan dan pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dalam buku antologi Tales of Two Planets pada tahun 2020. Penerbitnya sendiri adalah Penguin Books dan selain itu cerita ini juga sempat menjadi noman hingga saat dulu. Tragedi yang terjadi antara Ayah Toyib dan Ayah Siti berawal dari kesulitan air yang melanda desa mereka. Dan dari kesulitan tersebut akhirnya berdampak pada tragedi saling bacok gitu. Dan untuk cerita utamanya karena kejadian tragedi tersebut akhirnya membawa mereka untuk memiliki jalan masing-masing. Dan apa hubungannya Toyib dan Siti dengan sumur yang diceritakan dalam cerita pendek ini, yaitu mereka bertemu di sumur pada saat Siti ingin mengambil air dari sumur tersebut. Dan pada saat di penjara, Ayah Toyib mengumpulkan uang untuk membantu keluarga Siti, dan Toyib yang disuruh untuk memberikan uangnya. Tapi ya kita juga tahu kan kalau orang yang udah lama gak ketemu terus sekarang itu pasti canggung gitu, dan Toyib ini menemui Siti di sumur tersebut. Siti sebenarnya menolak apa yang ingin diberikan oleh Toyib, tapi ya Toyib pasti merasa bersalah gitu dengan Toyib ingin untuk membantu Siti, tapi dengan cara dia memberikan air yang dari sumur itu untuk dibawa ke rumah Siti setiap pagi. Dan gak sampai di sana, masih ada cerita lain yang menjadi bumbu antara hubungan Toyib dan Siti. Untuk mengetahui ceritanya lebih lanjut, kamu mending baca aja bukunya biar aku nggak terlalu spoiler di episode kali ini. Oke, jadi aku bakal lanjut aja ke pendapat aku mengenai cerita pendek yang dibukukan ini. Jadi awalnya aku nggak nyangka bakal ada konsep konsep buku semacam ini, karena jujur awalnya agak terkejut sih karena bukunya itu cuma mengandung satu cerita pendek dan aku kira bakal kayak gimana gitu. Ukurannya cukup kecil dan ya untuk harganya sendiri menurut aku agak mahal ya. Tapi ya dengan iming-iming nggak ada cetak ulang, jadi menurut aku oke deh untuk sebuah konsep yang nggak biasa. Dan di pembatas bukunya ini dari penerbitnya. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Perwakilan saja itu dulu. Silakan kelompok kasih presentasikan. Silakan.
Oke, beri tepuk tangan. Udah dipresentasikan tugasnya kan Chris? Sudah dipresentasikan kan Chris? Nah, coba dari Chris. Apa sih kelebihan yang dikatakan oleh review tadi? Apa yang dikatakan kelebihan dari buku tersebut? Apa kelebihannya? Apa Chris? Baca. Menarik. Selain menarik, apa? Seru dan bisa menjadi pelajaran. Oke. Coba menurut video, apa kelebihannya? Tadi sama kan? Maknanya kan? Dia sama maknanya tapi beda cara pengungkapannya. Apa? Menarik. Menarik untuk dibaca. Oke. Kelebihan dari buku yang direview tadi di podcast itu dia yaitu ilustrasi. Ilustrasi gambar cover bukunya itu mempermudah orang atau membuat asumsi sebelum membaca buku sudah tahu dari ceritanya. Paham? Nah, terus review buku tadi dikatakan ringkasan ceritanya disampaikan mengenai kisah cinta yang tidak bisa bersama karena konflik batin antara ayah mereka. Oke, tadi kita udah mempelajari tentang menyimak hasil buku dari siniar atau podcast. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ini? Nah, tujuannya ibu akan memberikan gambaran bahwa pertemuan kedepannya kalian akan membuat sebuah proyek, yaitu membuat podcast atau membuat media masing-masing per orang, ya. Nah, inilah dia contohnya podcast seperti ini. Enggak bakal kalian tinggal baca buku terus buat review.